Halo Infinite Audit Friends, terima kasih sudah bergabung dalam Infinite Audit Talks di episode ke-20. Hey, kita senang nih karena ini adalah episode perdana kita masuk kepala 20-an. Jadi di episode kali ini kita bakal diskusi tentang satu isu yang rasanya cukup up to date gitu di dalam dunia internal audit or even dalam dunia audit secara umum gitu ya. Itu adalah continuous audit dan data analytics. Kalau kita ini ya kembali ke 20 tahun lalu gitu, kita mungkin kayak akan starting gitu ya, mendengar tentang Computer Assisted Audit Techniques atau CAT. Lalu kemudian berkembang menjadi TABK, lalu kemudian muncullah nomenklatur seperti data analysis, data analytics, data extraction, atau mungkin data mining. Banyak banget hal-hal berkaitan dengan pengelolaan data yang advance yang rasanya menjadi tidak hanya perlu tapi betul-betul krusial gitu untuk bisa diimplementasikan dalam dunia audit atau di organisasi internal audit seperti salah satunya di unit kami. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya continuous audit dan data analytics diimplementasikan dalam dunia internal audit. Oke, langsung aja kita akan masuk ke basic questions yang pertama. Sebenarnya apa sih continuous audit atau yang mungkin sering kita sebut sebagai audit berkelanjutan ini? Oke, thank you Bunga. Yeay, akhirnya kita sampai ke episode 20. Seneng banget rasanya. Terima kasih untuk Infinite Friends yang masih setia untuk ngikutin obrolan kami, chit-chat kami setiap minggu. Dan di episode ini kita akan bahas topik yang menarik banget, yaitu continuous audit dan data analytics. Ini kayak salah satu advancement di dunia audit yang sekarang lagi banyak dibahas gitu ya. Dan kebetulan ini tuh di unit kami, di kantor kami, barusan saja ditetapkan keputusan Inspektur Jenderal nomor 201 tahun 2021 tentang penerapan data analytics dalam kegiatan pengawasan. Jadi kita akan coba kupas juga dari sana gitu ya, bagaimana sih penerapan continuous audit, data analytics dalam kegiatan pengawasan. Oke. Langsung aja tadi untuk menjawab pertanyaan Bunga tentang apa sih sebenarnya continuous audit gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sekarang itu pemanfaatan teknologi informasi makin masif yang artinya muncullah data-data elektronis gitu ya. Dan data elektronis tadi kalau mau didiemin yang nggak bernilai apa-apa buat organisasi, tapi kita tentu sebagai internal auditor pengennya kita bisa ngasih nilai lebih buat organisasi dan akhirnya kita muncullah keinginan untuk memanfaatkan data tadi untuk keperluan audit kita juga gitu ya. Dan tentu juga ini seimbang dengan tuntutan assurance yang diajukan oleh audit kita bahwa mereka tuh pengen fungsi internal audit tuh makin memberikan assurance buat mereka gitu ya. Caranya dengan apa ya tadi? Dengan misalnya melakukan real time assurance gitu. Jadi assurance tuh nggak nunggu selesai dulu baru kita lakukan audit, tapi bisa sambil jalan kita lakukan juga pengawasannya gitulah. Itu kenapa muncullah terminologi continuous audit atau audit berkelanjutan tadi seperti yang sudah Bunga sebutkan. Nah, kalau definisinya apa sih sebenarnya continuous audit ini? Jadi continuous audit sendiri adalah approach gitu ya, pendekatan atau metode audit yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai namanya atau mendekati berkelanjutan. Jadi dalam hal datanya bisa mengalir secara real time ya akan dilakukan secara real time. Dalam hal datanya mungkin ada lag beberapa waktu gitu ya, itu juga tetap bisa kita sebut sebagai continuous audit gitu ya. Dengan pendekatan yang tentunya tadi udah disebut real time atau mendekati real time saat terjadinya transaksi atau kejadian itu ya, dengan memanfaatkan apa, dan memanfaatkan teknologi dan otomatisasi sehingga akhirnya kita bisa mencapai efektivitas dan efisiensi proses audit guna tadi mencapai tujuan kita untuk ngelakuin real time assurance gitu ya. Jadi kalau metode ini sebenarnya gimana sih realnya dilaksanakan? Jadi kita akan melakukan otomatisasi pengujian CAT atau TABK. Jadi kalau kita biasanya audit itu pakai apa sih? Pakai Excel gitu ya. Terus sekarang tadi pengujian-pengujian yang kita lakukan itu kita otomatisasi gitu ya dalam bentuk script gitu. Jadi script itu kayak daftar perintah untuk menguji gitu ya. Kita tanam di audit tools dalam sebuah perangkat audit dan akhirnya dia akan secara otomatis menguji gitu ya, secara berkelanjutan real time gitu akan transaksi atau kejadian yang perlu kita audit gitu. Jadi
Ini mekanismenya seperti itu, otomatis dengan script kita akan bisa melakukan pengujian secara berkelanjutan, secara real time atau hampir real time gitu ya. Dan akhirnya nanti kita akan bisa menyediakan real time assurance. Gitu sih sebenarnya definisi dari continuous audit gitu. Nah, karena kita bahasnya tadi continuous audit dan data analytics, sekarang saya juga mau tahu nih, biar teman-teman juga dapat gambaran gitu. Sebenarnya data analytics itu apa sih gitu. Nah, boleh Bunga sampaikan nggak data analytics itu apa? Oke, makasih banyak Mbak Im buat pertanyaannya. Jadi ini karena masih dalam euforia ini ya di unit kami sendiri, ini keputusan Inspektur Jenderalnya baru banget ditetapkan. Jadi aku pengen banyak merefer ke keputusan Inspektur Jenderal related to data analytics kita di Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalkan kita melihat sebetulnya data analytics ini merupakan sebuah proses pengujian fakta-fakta yang ada untuk bisa mengambil kesimpulan tentang data elektronis dan informasi yang terkandung di dalam data tersebut gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan disupport lewat sistem dan perangkat lunak khusus dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan yang kita lakukan. Yang of course itu kemudian mempertimbangkan beberapa hal seperti perkembangan tugas dan sumber daya yang dimiliki oleh unit atau organisasi, dan yang nggak kalah penting juga ini mempertimbangkan sebetulnya perkembangan metodologi audit dan teknologi informasi di unit tersebut itu seperti apa gitu. Dan of course hal yang nggak kalah penting juga adalah tetap dalam koridor-koridor yang menjadi fokus dari tujuan organisasi dan juga concern dari key stakeholders yang dimiliki oleh organisasi. Lalu kemudian kalau tadi kita bicara tentang apa sih sebenarnya data analytics, maka kita juga akan indirectly gitu ya, pasti akan tergabung juga gitu dengan pembahasan apa sih sebetulnya atau bagaimana sih sebetulnya kemudian data analytics ini tuh kemudian dilaksanakan dalam bentuk apa gitu. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa memang penerapan yang biasanya banyak gitu ya, mahfum gitu dipahami, itu adalah penerapan teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Tentu praktik dari TABK ini sudah banyak sekali saat ini dipelajari dan coba untuk diimplementasikan baik itu di sektor private maupun di public sector. Lalu kemudian yang selanjutnya ini adalah CA dan CM gitu ya, continuous audit, continuous monitoring, tadi sudah sempat di review gitu sebelumnya, dan kemudian ada juga analisis-analisis yang kemudian bisa kita manfaatkan. Ada dua yang rasanya cukup banyak untuk dimanfaatkan. Pertama adalah analisis deskriptif, dan yang selanjutnya adalah prediktif dan juga preskriptif. Gitu. Jadi bagaimana kemudian penerapan-penerapan dari TABK, CACM, analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif ini kemudian menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan apabila kita mencoba untuk melakukan implementasi dari data analytics di sebuah organisasi, khususnya di organisasi sektor publik. Nah, tadi kita udah bicara tentang apa sih sebenarnya continuous audit, apa sih sebenarnya data analytics. So, the next question would be, sebenarnya kalau kita udah ngomongin tadi CA, DA gitu, kalau udah ada CM gitu ya, continuous monitoring, masih perlu CA nggak sih Mbak? Atau kayak sebenarnya itu redundant gitu? Oke, thank you. Menarik banget nih pertanyaannya. Jadi salah satu kayak kontroversi gitu ya di dunia CA gitu adalah CA atau continuous audit adalah kenapa sih harus ada CA gitu ketika manajemen sudah melaksanakan continuous monitoring gitu. Jangan-jangan ini cuman redundansi usaha yang akhirnya malah justru tidak memberikan nilai apa-apa gitu. Jangan-jangan ya udah kalian tuh cuma ngedouble usahanya manajemen doang gitu kan. Tapi sebenarnya gitu ya, ini bisa dilihat dari bagaimana kematangan dari continuous monitoring yang dimiliki oleh auditi kita atau klien kita sendiri gitu ya. Ini shout out untuk Mas Agung dan Mas Gilang kayaknya yang udah memformulasikan ini dan ngasih pencerahan soal kenapa sih CM itu boleh ada tapi kita masih ada CM gitu, CA gitu ya. Jadi kenapa sih harus bisa ada dua-duanya gitu ya? Oke. Nah jadi dijelaskan oleh beliau berdua gitu ya bahwa kalau dalam hal CM-nya belum ada di organisasi gitu ya, kan belum tentu semua organisasi klien itu se-mature itu gitu ya. Kalau dia belum memiliki continuous monitoring, maka
continuous audit ini bisa jadi rintisan dari continuous monitoring itu sendiri. Jadi kita bisa bikin continuous auditing gitu ya. Terus nanti ketika sudah kita anggap ini mature, udah benar gitu ya dalam melakukan pengujian, kita bisa serahkan ke manajemen gitu ya, supaya manajemen yang bisa juga ikut memonitor kegiatan mereka sehari-hari atau transaksi mereka sehari-hari. Jadi itu level pertama gitu ya, dalam kerangka pengembangan CACM, itu tuh bisa sebagai rintisan gitu. Nah, untuk yang kedua nih, misalnya udah punya CM, manajemen udah punya continuous monitoring gitu ya. Nah, kalau kita bikin tuh buat apa gitu. Nah, ini bisa jadi yang kedua adalah advancement. Jadi karena kita lebih ngerti resiko, kita lebih ngerti pengendalian gitu ya, kita lebih ngerti tata kelola, akhirnya nanti meskipun sudah ada CM gitu ya, kita akan coba untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan dari continuous monitoring yang udah dimiliki oleh klien kita sendiri gitu. Jadi lebih baik gitu ya dengan tadi penguasaan risk control dan tata kelola kita gitu. Nah, kalau misalnya ternyata CM-nya udah mature banget gitu, udah jago banget ya klien kita gitu. Nah, kalau klien kita udah punya continuous monitoring yang mature dan mapan gitu, CA ini nanti jadi validasi. Jadi nggak sekedar ngedobel-dobel gitu ya, tapi kita pastikan memang sama gitu ya, hasil CA dan CM-nya tuh sama gitu. Nah, kalau nanti udah sama, akhirnya kita bisa ke step selanjutnya nih, kita bisa jadi nggak perlu CA gitu. Jadi karena udah sama selama ini, udah hasilnya juga ternyata seragam gitu ya, akhirnya kita akan melakukan pemantauan saja terhadap hasil CM. Apakah CM ini ditindaklanjuti kalau ada anomali dan sebagainya. Jadi itu peran auditor itu tergantung maturitas dari continuous monitoring yang dimiliki oleh manajemen gitu. Kalau nggak salah kalau di risk management gitu juga kan ya Bunga, kita jadi ada level-level di mana auditor tuh bisa berperan sebagai apa, itu tergantung tingkat kematangan dari kliennya, gitu kan ya? Oke, dan mungkin itu sih sebenarnya. Jadi meskipun udah ada CM gitu ya, bukan berarti CA itu jadi nggak penting gitu ya. Tetap penting, tentunya tergantung seberapa mature dari kematangan klien kita gitu ya. Dalam hal belum, dan sebagian besar sih saya lihat organisasi tentu belum sampai level yang se-advance itu dalam melakukan continuous monitoring, makanya continuous auditing ini tetap diperlukan gitu. Oke, dan sekarang rasanya nggak lengkap nih kita ngomongin data analytics tanpa kita bisa meyakinkan orang bahwa ini tuh beneran penting gitu. Jangan-jangan tuh ini cuman euforia karena sedunia lagi ngomongin data analytics, kita jadi merasa internal audit juga perlu nih punya data analytics dalam kegiatan pengawasannya. Nah, boleh nggak Bunga berikan gambaran seberapa penting sih sebenarnya data analytics dalam kegiatan auditing atau pengawasan? Thank you Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara the urgency gitu ya, kenapa sih organisasi audit, entah itu eksternal maupun itu internal, khususnya kalau kita bicara tentang continuous audit, continuous monitoring, pasti of course itu lebih jauh related gitu ya ke internal functions. Nah, kalau di data analytics sendiri, sebetulnya kita tuh mesti tahu bahwa konsepsi data analytics itu satu konsep yang kemudian menawarkan cara praktis gitu ya bagi seorang pengawas, bagi seorang auditor untuk bisa mengelola aspek-aspek penting gitu dari proses bisnis organisasi melalui capturing sistem teknologi informasi di dalam audit dengan ruang lingkup yang jauh lebih broad gitu, yang jauh lebih besar, di mana penggunaan data analytics ini menjadikan hasil perhitungan data statistika yang kita coba untuk susun itu jauh lebih akurat dan reliable. Kenapa? Karena yang dipakai bukan hanya ruang-ruang sampling kecil saja, tapi juga kita even bisa pakai universe data yang jauh lebih luas gitu. Sehingga of course reliability-nya, lalu kemudian bagaimana si data tersebut bisa capturing satu foto yang jauh lebih utuh gitu ya atas end to end yang ada, dan juga anomali-anomali yang kemudian mungkin gitu untuk muncul itu jauh-jauh lebih clear gitu. Data analytics sendiri juga bisa diterapkan untuk berbagai quality assurance gitu ya, bukan hanya audit gitu. Tadi kita udah sempat nyenggol ke bagaimana itu ada di monitoring, bagaimana itu kemudian ada di mungkin banyak di kegiatan assurance lainnya gitu. Bagaimana sebetulnya si auditor itu nanti bisa coba untuk memanipulasi gitu ya
pergerakan menjadi sebuah gambaran yang lebih utuh atas gambaran kondisi populasi proses bisnis organisasi yang kemudian memiliki potensi-potensi tertentu gitu. Apakah anomalinya ini kemudian mengarah pada kecurangan gitu misalkan atau fraud, atau mungkin as simply as ini anomalinya ini memang karena ada operational risk yang memang belum tercover. Hal-hal yang seperti itu menjadi jadi apa ya key foundation gitu ya yang kemudian bisa menjawab sebenarnya kenapa sih kok data analytics ini tuh menjadi satu hal yang urgent untuk bisa diimplement di organisasi, khususnya di organisasi sektor publik. Nah tadi kita udah coba capture juga kalau udah CM perlu nggak CA dan sebenarnya seberapa penting sih data analytics gitu. Nah sekarang aku pengen tanya tentang bagaimana sebenarnya level penerapan data analytics di organisasi. Oke, thank you. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin level kematangan dari CM, continuous monitoring yang ada di manajemen, sekarang kita akan coba bahas gimana sih level penerapan data analytics gitu ya, yang ada di organisasi internal audit khususnya gitu. Jadi biasanya nih di tahap awal banget penerapan data analytics, biasanya kita akan melakukan analisis itu masih prediktif. Itu prediktif mah udah jauh banget. Masih deskriptif gitu. Jadi kita masih coba menjelaskan apa yang terjadi gitu ya. Dan mungkin bisa jadi kenapa itu terjadi. Tapi levelnya masih kayak gitu doang gitu ya. Jadi intinya tahap awal adalah kita ngelakuin analisis deskriptif yang biasanya tuh didefinisikan sebagai gini, dia tuh menganalisis data dalam rangka memperoleh insight, gambaran umum, potensi perbaikan, atau resiko yang signifikan untuk mengetahui proses bisnisnya gitu ya. Sebenarnya proses bisnisnya yang jadi area pengawasan itu seperti apa dan masalahnya apa gitu ya. Itu masih biasanya deskriptif aja. Contohnya tuh gimana sih? Contohnya misalnya kita mau ngelakuin analisis dengan TABK tadi terhadap suatu proses yang udah selesai berlangsung. Nah, terus kita nemu di situ ada ternyata hal yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kita bisa ngasih rekomendasi berdasarkan itu. Tapi itu historis aja gitu. Kejadian yang sudah berlalu, terus kita ngasih rekomendasi gitu ya ke depannya. Nah, kalau kita sudah cukup mature, akhirnya kita bisa melangkah lagi ke analisis yang namanya analisis prediktif. Jadi kita nggak sekadar cuma menjelaskan apa yang ada di masa lalu, tapi kita akan coba memprediksi apa yang akan terjadi ke masa depan. Tadi dengan tujuan kita kan menambah nilai sebesar-besarnya buat organisasi. Kalau kita bisa ikut memprediksi apa yang akan terjadi, kan itu tentu akan sangat berguna gitu ya buat klien pengawasan kita gitu. Jadi analisis prediktif sendiri itu adalah analisis atas data yang dilaksanakan untuk memperkirakan keterjadian resiko dan atau ketercapaian tujuan proses bisnis berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang kita duga itu memiliki pengaruh terhadapnya. Jadi dengan tadi misalnya kita udah punya data sekian banyak gitu ya, terus kita bisa melihat anomalinya, kita bisa melihat polanya, akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata ada hal-hal yang menjadi resiko yang mungkin terjadi di masa depan atau hal-hal yang mungkin akan menghambat pencapaian tujuan kita gitu atau akan mengakselerasi pencapaian tujuan kita gitu ya. Dan itu akan kita prediksi di situ gitu. Biasanya ini dengan metode machine learning misalnya gitu ya. Kita bisa melakukan prediksi terhadap apa yang akan terjadi gitu ya dengan klien pengawasan kita. Nah, di level yang lebih lanjut kita tuh akan bisa melakukan analisis preskriptif. Jadi intinya apa? Kita bisa ngelakuin rekomendasi, memberikan rekomendasi gitu ya. Dengan kita bisa membayangkan skenario-skenario di masa depan gitu ya. Jadi kalau tadi cuman kita ngasih prediksi, itu bahkan skenario-skenario apa yang akan terjadi dan akhirnya kita bisa ngasih tahu bahwa ini alternatif yang bisa kalian ambil manajemen gitu ya dan tindakan apa yang bisa kalian ambil supaya apa? Supaya kita bisa menggrab opportunity yang mungkin ada di masa depan atau kita bisa menghindarkan diri dari resiko masa depan gitu ya yang mungkin terjadi dan mengganggu pencapaian tujuan gitu. Jadi itu dan nggak semua organisasi itu harus sampai level ini yang sering orang salah ya gitu berpendapat bahwa apakah saya perlu langsung machine learning gitu ya? Apakah saya langsung perlu preskriptif gitu? Tapi ternyata
apa gitu ya teman-teman, ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi kalau organisasi kita masih butuhnya deskriptif aja ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak punya data yang mengalir real time atau gimana-gimana, dan perlu punya pengendalian resikonya segitu tingginya gitu ya, kita nggak perlu sampai tadi misalnya preskriptif gitu ya. Tapi kalau organisasi kita memang sampai butuh ke level itu, tentu kita harus menerapkan sampai level itu juga kalau bisa gitu ya. Jadi itu tadi leveling yang biasanya ada di penerapan data analytics gitu teman-teman. Dan selanjutnya nih, kayaknya biar teman-teman juga kegambar ya sebenarnya kalau kita ngelakuin DA gitu ya, jangan, atau data analytics ini sebenarnya prosesnya seperti apa, step-stepnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai ini cuma jadi jargon-jargon gitu ya. Nah, kita akan tanya lebih lanjut gitu ya. Tahapan data analytics itu sebenarnya seperti apa sih Bunga biar kegambar nih? Ya, makasih banyak Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan penerapan teknik analisis gitu ya dalam data analytics atau DA, itu kita akan bicara sebetulnya sebuah proses gitu yang of course yang paling awal foundationnya adalah bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang auditor itu mampu untuk bisa mendalami dan juga memahami dan mendapatkan gambaran utuh atas proses bisnis yang kemudian dijalankan oleh klien pengawasan. Bagaimana struktur-struktur resikonya itu ada dan bagaimana sebetulnya mekanisme pengendaliannya itu mampu untuk bisa sejauh mana gitu memagari risk-risk yang mungkin muncul di organisasi tersebut gitu. Jadi pemahaman atau business understanding gitu ya atas tadi business process, risk dan juga control di klien pengawasan itu menjadi satu hal yang paling fundamental dan perlu untuk dilaksanakan di tahapan paling awal dalam teknik analisis di data analytics gitu. Lalu kemudian apabila capture atas tadi ya business process, risk dan juga control-nya sudah kita dapat, maka kita akan coba untuk melakukan data understanding, bagaimana kemudian struktur-struktur data yang dimiliki oleh klien pengawasan itu bisa kita cek sehingga nanti kita bisa lihat nih, oh resource yang akan kita punya ini kurang lebih seperti ini gitu. Oh, nanti kita akan bergerak dengan resource yang kita punya ini akan ke arah mana. Lalu kemudian setelah kita lakukan tadi ya tahapan pertama business understanding, kemudian data understanding, yang selanjutnya adalah data preparation atau pre-processing. Jadi kita mulai untuk melakukan penyiapan jenis-jenis data apa saja yang kelihatannya bisa untuk dimanfaatkan untuk bisa support audit goals kita. Lalu setelah itu barulah kita susun menjadi sebuah modeling-modeling di mana analisis permodelan ini tentu saja menjadi sebuah rangkuman gitu ya atas tujuan dari audit yang akan kita laksanakan. Lalu kemudian yang kemudian diwadahi atau difoundationkan dengan pemahaman proses bisnis, risiko dan pengendalian yang tadinya sudah kita cek. Dan of course setelah kita juga tahu sebetulnya struktur dari data yang ada dan tersedia gitu yang bisa kita manfaatkan dalam proses audit ini tuh seperti apa gitu. Lalu setelah modelingnya jadi gitu ya, data analisis permodelannya sudah kita rasa cukup, barulah kita bisa melakukan evaluasi gitu atas model yang sebelumnya kita bangun. Dan setelah kita merasa sufficient modelnya dan ini dirasa implementatif, barulah kita bisa untuk melakukan deployment atau kita bisa terapkan model yang tadi sudah kita susun. Jadi itu tadi kalau misalkan kita bicara tentang tahapan penerapan teknik analisis dalam data analytics, maka kita akan lihat gitu ya, kurang lebih ada 6 gitu steps yang perlu untuk bisa kita lewati, mulai dari pemahaman proses bisnis, risiko dan pengendalian atau business understanding, kemudian pemahaman atas data understanding, lalu kemudian penyiapan data preparation atau pre-processing, dan dilanjutkan dengan modeling serta evaluasi atas modeling yang tadi kita sudah set up, dan terakhir setelah kita merasa itu semua sufficient, barulah masuk ke dalam tahap deployment atau kita sudah mulai bisa running nih si DA-nya ini, si data analytics-nya ini gitu. Tadi kita udah ngobrolin nih tentang tahapan penerapan teknik analisis gitu ya di DA. Sekarang aku pengen diskusi lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya
ini ya field gitu atau mungkin ruang lingkup. Apakah memang CA dan DA ini cuma pekerjaannya atau mungkin job desk-nya orang-orang IT atau orang-orang data aja gitu, Mbak? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi yang paling umum terjadi di dunia data analytics atau continuous audit gitu ya. Jadi orang tuh merasa bahwa ini tuh udah kerjaan orang IT, ini kerjaan orang data, aku nggak ikut campur, aku juga nggak paham. Terus ini kerjaannya cuma programming doang isinya gitu. Padahal sebenarnya data analytics sendiri tuh isinya tuh ada 3 gitu ya. Ada business understanding, tadi juga udah disebutin Bunga bahwa kita tuh harus tahu gitu ya permasalahannya, kita harus tahu proses bisnisnya gitu. Kedua ada statistik dan ketiga ada programming itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau orang beranggapan bahwa ini cuma pekerjaan orang TI atau pekerjaan orang data doang gitu, itu adalah sebuah miskonsepsi yang besar banget gitu dan itu bisa signifikan mempengaruhi ketercapaian tujuan dari data analytics atau continuous audit sendiri. Bayangin kita udah bisa programming gitu ya, tapi kita nggak tahu apa problem statementnya gitu ya. Kita nggak tahu. Sementara yang biasanya orang yang tahu problem statementnya adalah ya auditor yang menangani teknis hal tersebut gitu. Jadi tentu kita tetap butuh gitu ya yang namanya tim IT atau tim data ini disupport oleh orang-orang yang beneran mengerti proses bisnis dan ngerti masalahnya apa, dia bisa mendefinisikan problemnya apa dan apa yang mau dicari gitu ya dari data-data ini baru nanti akan diterjemahkan gitu ya oleh data engineer atau data scientist gitu dengan coding-coding gitu ya. Tapi tetap gitu ya. Kita tuh tetap bisa berkontribusi meskipun kita bukan orang TI atau orang data gitu. Jadi jangan dianggap bahwa udahlah itu serahin aja ke orang data atau ke orang TI. Padahal sebenarnya mereka itu kalau tanpa pemahaman proses bisnis tentu juga buta gitu ya. Mereka mau menganalisis apa, atau jangan-jangan udah capek-capek menganalisis tapi bukan itu yang dicari gitu ya. Bukan itu masalahnya. Jadi tetap ya, pemahaman proses bisnis, pemahaman resiko, pemahaman masalah itu tetap jadi jantungnya dari data analytics itu sendiri gitu ya. Jangan sampai dan saya pernah dengar gitu ya bahwa sebagian besar kegagalan data analytics adalah karena kurang pahamnya para pembuatnya gitu ya dengan proses bisnis yang terjadi dan masalah yang terjadi gitu. Jadi tetap gitu ya menentukan masalahnya gitu ya, defining the problem itu tetap jadi jantung dari proses data analytics itu sendiri. Jadi tentu jawabannya bukan hanya pekerjaan orang TI atau orang data, tapi tentu juga semua yang berhubungan tadi dengan kegiatan statistik, kegiatan programming, dan tentu kegiatan proses bisnis. Gitu Bunga, semoga mencerahkan ya. Jadi teman-teman yang merasa bahwa data analytics ini cuma pekerjaan orang TI dan orang data, ini tentu bukan gitu ya. Kita masih bisa contribute dengan cara kita masing-masing gitu. Oke, dan sekarang berhubung Bunga itu latar belakangnya berasal dari risk gitu ya, risk management, kita pengen tahu juga sih Bunga, kalau kita punya background dari risk management gitu ya, terus kita juga pasti menguasai gitu ya tentang risk control matrix gitu. Terus itu hubungannya sama DA apa sih gitu? Kalau Bunga nih misalnya, tadi kan saya udah bilang bahwa DA itu bukan cuma orang TI atau orang data gitu ya, tapi orang risk management pun bisa ikut gitu. Nah, sebenarnya gimana sih peranan dari risk control matrix gitu ya dalam data analytics gitu? Silakan. Thank you, Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang bagaimana sih peran risk control matrix gitu ya dalam data analytics, peran RCM dalam DA. Nah, kita akan lihat dulu nih sebenarnya apa sih RCM gitu ya. Risk control matrix ini kan sebenarnya sebuah matrix gitu yang isinya adalah hasil identifikasi dan penilaian risiko dan juga control dan juga pengendalian-pengendalian yang dimiliki oleh organisasi yang dilakukan oleh auditor atas aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis yang menjadi objek kegiatan pengawasan sebagai dasar penentuan langkah kerja, pengujian, pengendalian gitu. Nah, kalau kita sambungkan nih dengan prinsip kerja data analytics yang mana DA ini akan mengambil ekstraksi gitu ya, sekumpulan data-data dari suatu sistem informasi milik klien pengawasan atau milik auditi yang kemudian oleh auditor dilakukan analisa atau dianalisis menggunakan mekanisme tadi ya data analytics gitu, sehingga nantinya konsepsi ini tuh bisa kemudian jadi tools untuk bisa melampaui pengujian risk control yang membantu
memahami sebetulnya potential risk apa saja yang kemudian bisa muncul, lalu kemudian bagaimana existing risk itu bisa memberikan peta dasar gitu ya atas pengembangan langkah gitu dari proses analytics yang nantinya akan kita laksanakan gitu, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui gitu. Itu menjadi satu rasanya konsepsi yang nggak terpisahkan gitu ya, bagaimana kemudian existing RCM yang kemudian dibangun oleh si auditor itu menjadi basic maps yang nantinya akan digunakan, tentu akan kita ekstraksi juga gitu ya lewat proses data analytics, dan even bagaimana kemudian akan bisa nih kita menghasilkan the new RCM yang kemudian itu dihasilkan dari proses data analytics tadi. Jadi ini kayak sebuah cycle gitu ya yang rasanya jadi tidak bisa terpisahkan gitu atas RCM dan juga DA. Jadi kalau kita bicara tentang risk management field gitu dan juga data analytics field itu kayak jadi satu hal yang rasanya embedded gitu satu sama lain. Dan ya memang itu juga gitu kalau kita bicara tentang management tools, maka ini akan menjadi satu konsepsi yang memang sudah seharusnya bisa dilihat lewat satu ini ya gambaran utuh lewat satu kacamata yang sama gitu kurang lebih. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi kami di episode ke-20 ini. Kita benar-benar merasa senang sekali bisa sharing bareng teman-teman. Di episode ini kita tadi udah bicara tentang bagaimana kemudian continuous audit, continuous monitoring, data analytics gitu, sampai dengan bahkan kita kaitkan dengan risk control metrics gitu ya. Nah, di episode depan, seandainya Infinite Audit Friends semuanya punya ideas atau gagasan atau apapun itu, please drop your thoughts gitu di kolom komentar di bawah ini, atau mungkin bisa juga langsung aja kirim direct message ke Instagram maupun LinkedIn kami di @gresika.bunga atau @nurimroatun, atau juga lewat LinkedIn di Gresika Bunga Silvana atau Nur Imroatun Solehat. Dan insya Allah kita bakal more than happy to respond about ini ya, updated issue gitu di dunia internal audit. Itu aja dari kami, salam sehat dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.